Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, sebagai pemateri pertama yaitu Noprilia Ramadhani Saragi, pemateri kedua yaitu Misbah Sitohang, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri Novianti Rahma Gunawan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noprilia Ramadhani Saragi. Sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian dari PBB. PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dan yang kedua yaitu subjek objek tarif pajak PBB. Yang pertama yaitu subjek pajak PBB. Ketentuan mengenai objek PBB dan dipungut oleh pemerintah pusat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang PBB, sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PBB. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dan yang kedua yaitu objek pajak PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Yang pertama yaitu A. Bumi yaitu permukaan bumi atau tabah dan perairan, dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dan yang B yaitu bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat yang diusahakan. Dan yang ketiga yaitu tarif pajak PBB. Tarif yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dan jenis tarif ini disebut sebagai tarif tunggal yang berlaku bagi objek pajak jenis apapun di seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Noprilia Ramadhani Saragi tentang dasar pengenaan pajak PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP juga merupakan taksiran harga suatu properti yang dihitung berdasarkan zona rumah serta bangunan. Nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek pajak yang sejenisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai jual objek pajak kena dan tidak kena pajak. 1. Nilai jual kena pajak. Nilai jual pajak atau NJKP merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek. Nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NKJP merupakan bagian NJOP. Yang kedua yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. NJOP-TKP adalah batas NJOP atas bumi atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP di setiap masing-masing wilayah berbeda-beda. Untuk setiap daerah kabupaten atau kota setinggi-tingginya 12 juta rupiah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Misbah Sitohang, yaitu tentang penghitungan pajak terutang. Yang pertama, yaitu rumus penghitungannya. Saat yang menentukan pajak terutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Adapun rumusnya yaitu PBB sama dengan tarif dikali NJKP atau nilai jual kena pajak. Rumus NJKP sendiri yaitu NJKP sama dengan NJOP dikurang NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJKP termasuk salah satu komponen dalam cara menghitung PBB.
NJOP sendiri ini ada dua, yaitu NJOP bumi dan NJOP bangunan. Kedua NJOP tersebut nantinya dijumlahkan sebagai dasar pengenaan PBB. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Nilai ini menjadi ukuran yang mempengaruhi besaran PBB. Makin tinggi NJOP, maka semakin tinggi pula PBB yang harus dibayarkan. Adapun rumus NJOP-nya, NJOP sama dengan NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. NJOP diperoleh dari penghitungan berdasarkan rumus. Terus ada NJOP TKP. Besarnya NJOP TKP di tiap daerah itu berbeda-beda. Maksimalnya 12 juta rupiah. NJOP ini nantinya bakal digunakan buat perhitungan final NJKP. Seandainya saja NJOP lebih besar sama dengan 1 juta rupiah, itu berarti NJKP-nya sebesar 40%. Sementara NJOP lebih kecil dari 1 juta rupiah, NJKP-nya 20%. Yang kedua yaitu ilustrasi cara menghitung PBB. Contohnya gini, Pak John tinggal di rumah yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur, dengan luas 150 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi. NJOP-nya bumi dan bangunan. Saat itu sebesar 1,7 juta rupiah per meter persegi. Pertanyaannya, berapakah PBB yang mesti dibayar Pak John? Dan bagaimana cara menghitung PBB yang dibayarkan Pak John? Caranya tuh begini, NJOP bangunan 150 meter kuadrat dikali 1.700.000 rupiah sama dengan 255.000 rupiah. NJOP bumi yaitu 200 meter kuadrat dikali 1.700.000 sama dengan 340 juta rupiah. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-nya sama dengan 255 juta rupiah ditambah 340 juta rupiah sama dengan 595 juta rupiah. NJOP TKP-nya kan sama dengan 12 juta rupiah. NJOP sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Jadi sama dengan 595 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah. Yaitu sama dengan 583 juta rupiah. Berarti NJKP-nya 20%. Kan tadi NJKP-nya 20%. Yang 20% ini dikalikan dengan NJOP yang senilai 583 juta rupiah. Berarti 20% dikali 583 juta rupiah sama dengan 116.600.000 rupiah. Jadi PBB yang terutang sama dengan 0,5% dikali 116.600.000 rupiah, yaitu sama dengan 583.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, Pak John mesti membayar PBB sebesar 583.000 rupiah setiap tahunnya berdasarkan cara menghitung PBB yang tadi. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan janggalnya kami mohon maaf, dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melihat dan memahami video kami. Kalau begitu kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.